Apakah Anda tahu tentang fosil? Fosil adalah sebutan untuk benda atau jenis sisa yang terdapat di dalam tanah yang dibuat oleh organisme hidup yang sudah mati, dan biasanya terdiri dari batuan, tanah, atau serbuk sari yang mengandung bagian-bagian atau jaringan tubuh organisme tersebut. Fosil dapat terdiri dari seluruh tubuh organisme atau hanya bagian-bagian tertentu saja, seperti gigi, tulang, ataupun cangkang. Menemukan fosil bukan hanya merupakan kejutan yang menyenangkan bagi para ilmuwan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan di masa lalu. Fosil dapat terbentuk dalam berbagai cara. Pada umumnya, fosil terbentuk saat tubuh makhluk hidup tertutup oleh material seperti pasir atau tanah, sehingga terlindung dari proses pembusukan. Selama proses ini, material yang melapisi tubuh tersebut akan menggantikan jaringan tubuh dengan mineral, menghasilkan fosil yang terdiri dari mineral. Fosil juga dapat terbentuk saat tubuh makhluk hidup terperangkap dalam lumpur atau gula yang kemudian mengeras, menghasilkan fosil yang terdiri dari material organik. Fosil jenis ini sering disebut sebagai fosil jenis permineralan atau fosil jenis karbon. Melalui fosil, para ilmuwan dapat mempelajari tentang bentuk tubuh, cara hidup, dan lingkungan makhluk hidup di masa lalu. Fosil juga dapat memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa lalu, seperti perubahan iklim atau peristiwa bencana alam. Namun, fosil tidak selalu mudah ditemukan. Banyak fosil yang hilang atau rusak selama proses pembentukan atau setelah terbentuk. Fosil merupakan bukti nyata keberadaan makhluk hidup di masa lalu. Namun tahukah kamu, saat ini ada hewan yang memiliki julukan fosil hidup? Iya, fosil hidup. Dia dapat julukan ini karena dia telah hidup sezaman dengan makhluk yang sekarang menjadi fosil dan diteliti oleh banyak ilmuwan. Mengesankan bukan? Dia telah hidup sangat lama di muka bumi ini, bahkan lebih tua dari seekor Tyrannosaurus. Inilah belangkas si fosil hidup. Belangkas atau mimi adalah sejenis arthropoda yang menghuni perairan dangkal seperti kawasan mangrove. Hewan ini sekilas terlihat seperti ikan pari, namun sebenarnya mereka bukan termasuk golongan ikan. Sama seperti buaya, hewan ini termasuk hewan monogamik, yang berarti sepanjang hidupnya dia hanya memiliki satu pasangan, sehingga hewan ini sering dijadikan simbol kelanggengan. Belangkas memiliki tubuh yang besar dan berat, dengan panjang mencapai hingga 75 cm. Warna tubuhnya bervariasi, dari coklat tua hingga biru kehijauan. Ia memiliki 5 pasang kaki yang kuat, yang digunakannya untuk bergerak di dasar laut dan mencari makan. Sekilas hewan ini terlihat berbahaya, tapi nyatanya hewan ini tidak seagresif yang kamu bayangkan. Makanan utama belangkas adalah udang-udang kecil dan moluska, yang ia dapat temukan di dasar laut dengan bantuan 2 pasang antena yang sensitif. Belangkas juga dapat memakan alga dan sebagian kecil dari sisa-sisa makanan lain, tergantung pada apa yang tersedia di sekitarnya. Selain itu, belangkas juga merupakan makanan bagi beberapa spesies lain, terutama pada tahap larva. Beberapa predator utama belangkas adalah ikan-ikan kecil, laba-laba, dan burung-burung pantai, tidak terkecuali manusia, terutama di daerah-daerah yang menjadikannya sebagai makanan tradisional. Meskipun terlihat bisa hidup di daratan, namun nyatanya hewan laut ini tidak dapat bertahan lama di darat, sehingga ia harus kembali ke air setiap beberapa waktu untuk bernapas. Namun, ia dapat bertahan tanpa air selama beberapa hari, terutama pada saat musim panas ketika air laut lebih hangat. Belangkas memiliki kemampuan yang baik dalam menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan kondisi habitat. Inilah yang membuat dia berhasil selamat dari peristiwa kepunahan massal yang telah terjadi. Namun, kemampuan tersebut seakan tidak berguna saat berhadapan dengan manusia. Manusia seringkali memburunya untuk dijadikan makanan atau untuk sekedar mengambil darahnya yang spesial. Darah biru belangkas sangat berharga bagi industri farmasi karena dapat menunjukkan reaksi yang sama seperti yang terjadi pada manusia yang terinfeksi dengan bakteri. Darah belangkas sering digunakan dalam tes medis untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi dengan bakteri atau tidak, seperti tes HIV dan tes tuberkulosis.
Darah belangkas juga berguna dalam proses produksi obat-obatan, karena dapat membantu menentukan apakah formula obat yang sedang dikembangkan aman untuk digunakan pada manusia atau tidak. Selain itu, darah belangkas juga digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari reaksi tubuh terhadap bakteri dan virus. Namun, pengambilan darah belangkas secara massal juga dapat mempengaruhi populasi belangkas dan menyebabkan kelangkaan spesies ini. Oleh karena itu, beberapa negara telah menetapkan batasan-batasan tentang jumlah darah yang boleh diambil dari belangkas setiap tahun, dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang ketat untuk mengelola sumber daya ini secara lestari. Setiap tahun, ratusan ribu belangkas tiba di pantai Atlantik Amerika Serikat untuk bertelur. Ratusan ribu belangkas dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium setiap tahun. Bukan untuk dibunuh, melainkan untuk diambil darahnya dengan hati-hati. Mereka hampir tidak berubah sejak pertama kali muncul di bumi lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Ini karena beberapa adaptasi yang sangat efisien, serta gen yang mengkode molekul luar biasa yang memungkinkan belangkas bertahan begitu lama. Salah satu senyawa purba ini adalah alasan mengapa kawanan hewan ini ditarik dari laut, ditusuk dengan jarum suntik, dan darah birunya dikeringkan, diproses, dan dijual. Darah biru mereka sangat berharga sehingga menjadi dasar industri farmasi bernilai jutaan dolar. Darah ini sangat berharga sehingga 1 liter dijual sekitar 246 juta rupiah, menjadikannya salah satu cairan paling berharga di bumi. Ketergantungan kita pada hewan-hewan ini memberi tekanan besar pada ekosistem yang rapuh, dan sampai sekarang para ilmuwan telah berjuang untuk membuat ulang senyawa ini dan pengaruhnya di laboratorium. Apa sebenarnya senyawa asli yang sangat kita butuhkan, dan mengapa kita hanya bisa mendapatkannya dari organisme ini? Mari kita cari tahu. Belangkas, atau mimi, atau kepiting tapal kuda adalah arthropoda air purba. Mereka termasuk kelas hewan mereka sendiri yang disebut schistostid dan sebenarnya bukan kepiting. Mereka lebih dekat hubungannya dengan tarantula dan kalajengking. Belangkas modern seperti yang kita ketahui secara teknis baru berusia sekitar 20 juta tahun, tetapi beberapa kerabat awal mereka, seperti belangkas Darwinian, ada sekitar 150 juta tahun yang lalu dan terlihat hampir tidak dapat dibedakan dari belangkas saat ini. Berikut adalah beberapa perspektif tentang berapa lama belangkas berasal. Pangea, superbenua masa lalu terbentuk 335 juta tahun lalu dan mulai pecah sekitar 175 juta tahun lalu. Dinosaurus non-unggas muncul 245 juta tahun lalu dan menghilang 66 juta tahun lalu. Sejak kemunculan hewan ini, bumi telah mengalami dua zaman es yang sangat berbeda. Dunia telah banyak berubah sejak saat itu. Dan belangkas telah ada di sini, merangkak di sepanjang dasar lautan, dan telah bertahan dalam ujian waktu. Beberapa alasan mengapa seleksi alam melindungi mereka, dikarenakan bentuk tubuh mereka yang kuat. Cangkang keras mereka yang disebut karapas, adalah kerangka luar yang sangat kuat sehingga hanya hiu atau kura-kura yang dapat menembusnya. Memandu mereka melalui kedalaman lautan dengan 9 mata. Iya, mereka memiliki 9 mata. 2 mata majemuk seperti milik kita, 5 mata monosekunder sederhana di bagian atas cangkang untuk mendeteksi sinar ultraviolet, dan 2 mata ventral di bagian bawah, mungkin untuk membantu orientasi. Dikombinasikan dengan sistem peredaran darah mereka yang kompleks, 5 pasang insang dan kaki yang kokoh, evolusi telah menjadikan mereka makhluk yang beradaptasi dengan baik pada lingkungan khusus mereka. Tetapi di luar ciri-ciri fisik yang dapat kita amati, sebagian besar kelangsungan hidup mereka disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sistem kekebalan tubuh mereka yang luar biasa ini melindungi mereka dari infeksi bakteri selama ribuan tahun. Ini bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari kita, dan pada akhir 1960, kita mulai memanfaatkan kekuatannya untuk diri kita sendiri. Pada tahun 1968, peneliti di Laboratorium Biologi Laut mengamati bahwa sel-sel darah dari belangkas dengan kuat menggumpal saat adanya endotoksin bakteri. Hampir setiap makhluk di dunia rentan terhadap infeksi bakteri, tidak terkecuali belangkas.
Begitu infeksi dimulai, bakteri dapat bereproduksi dengan cepat, dan banyak yang mengeluarkan racun yang merusak jaringan tertentu dalam tubuh. Botulisme misalnya, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh protein neurotoksik yang dihasilkan oleh bakteri yang disebut Clostridium botulinum. Toksin yang dapat mempengaruhi Anda, melumpuhkan Anda, dan bahkan membunuh Anda. Pada kenyataannya, mereka bahkan tidak harus hidup. Setelah bakteri terbunuh di dalam tubuh, mereka terkadang melepaskan endotoksin. Endotoksin adalah bagian lipid dari lipopolisakarida atau disingkat LPS yang merupakan bagian dari membran luar dinding sel dari beberapa bakteri. Endotoksin dilepaskan ketika bakteri mati dan dinding sel pecah. Toksin ini adalah pirogen, agen penyebab demam. Jika masuk ke dalam aliran darah, itu bisa menyebabkan shock septik, dan bisa mematikan. Tapi, melawan jenis infeksi ini adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh telah berkembang untuk melindungi semua jenis organisme dari patogen asing. Dan selama evolusi, dua jenis sistem kekebalan umum yang berbeda muncul dalam organisme multiseluler. Manusia dan banyak vertebrata lainnya memiliki sistem kekebalan adaptif, sistem kekebalan yang melindungi kita dengan secara strategis memasang pertahanan terhadap bakteri yang menyerang. Ini diaktifkan oleh paparan patogen, dan menggunakan memori kekebalan tubuh untuk belajar tentang ancaman dan meningkatkan respon imun yang sesuai. Tetapi banyak invertebrata termasuk belangkas tidak memiliki kekebalan adaptif ini. Sebaliknya, mereka memiliki sistem kekebalan bawaan, yang menyerang berdasarkan identifikasi ancaman umum. Dasar untuk kekebalan belangkas adalah sel yang disebut amoebosit granular. Ketika bakteri bersentuhan dengan darah belangkas, mereka memicu kaskade enzim, dimediasi oleh amoebosit, ini yang menyebabkan darah di daerah terdekat dari infeksi untuk menggumpal menjadi gel. Gel tersebut mengelilingi dan mengisolasi infeksi, dan patogen dinetralkan. Pembekuan dari granular amoebosit adalah cara yang sederhana, tetapi sangat efektif bagi belangkas untuk mempertahankan diri dari infeksi. Dan seperti yang mulai disadari oleh para peneliti pada tahun 1960, ini adalah cara yang sangat efektif bagi kita untuk mendeteksi keberadaan racun di tempat-tempat di mana kita benar-benar tidak menginginkannya. Saat membuat produk perawatan kesehatan yang dapat disuntikkan seperti vaksin, implan medis, dan infus, sangat penting untuk memastikan apakah mereka bebas dari segala mikroba yang menyerang. Cukup mudah untuk mensterilkan bakteri. Tetapi membunuh bakteri tidak cukup untuk membuat produk ini aman. Jika bakteri tertentu hadir sebelum sterilisasi, endotoksin akan tetap ada, dan dapat menyebabkan konsekuensi parah jika disuntikkan. Secara historis, perusahaan farmasi mengatasi masalah ini dengan eksperimen koloni besar kelinci. Untuk melihat apakah suatu produk atau obat terkontaminasi dengan endotoksin, 3 kelinci terpilih akan disuntik dengan sejumlah kecil obat atau produk yang dimaksud, dan dipantau selama 4 jam. Kelinci memiliki toleransi pirogen yang serupa dengan manusia, jadi jika ada yang mengalami demam, kelinci ini akan dianggap terkontaminasi dengan endotoksin bakteri. Ini adalah cara yang efektif untuk mencegah endotoksin secara tidak sengaja disuntikkan ke publik, tetapi karena ini adalah tes in vivo, artinya dilakukan di dalam organisme hidup, tes ini sangat memakan waktu dan mahal. Jadi ketika para peneliti memperhatikan efek pembekuan belangkas di hadapan endotoksin, mereka menyadari bahwa itu bisa menjadi cara in vitro untuk melihat kontaminasi. Tes yang jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat. Tes in vitro ini disebut tes LAL, Lysat Amoebosit Limulus. Tes ini telah menjadi standar dunia untuk screening, untuk kontaminasi bakteri. Tes ini mampu mendeteksi endotoksin secara signifikan yang jauh lebih rendah daripada tes pirogen kelinci. Saat ini, setiap obat yang disertifikasi oleh FDA harus diuji menggunakan LAL, seperti halnya implan bedah seperti alat pacu jantung dan perangkat prostetik. Setelah belangkas dibawa ke laboratorium, jaringan di sekitar jantung mereka ditusuk dengan jarum, hingga 30% darah mereka dikeringkan. Amoebosit dalam darah kemudian diekstraksi dari itu untuk tes LAL.
Setelah terpapar endotoksin, amebosit mengalami kaskade enzim yang cepat yang menyebabkan sel menempel bersama dan membentuk gumpalan tebal. Gumpalan ini dapat terbentuk dalam waktu sekitar 90 detik, memberikan hasil yang hampir instan. Ini adalah berita bagus bagi kita. Hampir setiap orang yang pernah disuntik, secara langsung telah dilindungi karena senyawa dari makhluk kuno yang aneh ini. Satu-satunya masalah adalah bahwa untuk tes ini menjadi mudah tersedia, perusahaan farmasi membutuhkan pasokan besar darah belangkas hidup. Seperti yang Anda duga, ini bukan berita bagus bagi belangkas. Secara teori, proses ekstraksi darah dari belangkas tidak membunuh mereka. Ini seperti donor darah, meskipun non-konsensual. Mereka mengukur tingkat kematian kurang dari 3%. Tetapi para konservasionis menceritakan kisah yang berbeda. Antara 10–30% dari hewan ini, menurut berbagai perkiraan, benar-benar mati. Ini tidak hanya buruk bagi belangkas, tetapi untuk seluruh ekosistem tempat mereka hidup. Banyak spesies hewan lain bergantung pada belangkas. Jadi pertanyaan yang jelas adalah, mengapa ilmuwan tidak membuat alternatif sintetis untuk tes LAL? Sejak tahun 1970 mereka telah mencoba, dan untungnya bagi belangkas, mereka sudah mulai berhasil. Pada tahun 1995, para ilmuwan dari Universitas Nasional Singapura akhirnya mampu mengidentifikasi dan mengisolasi gen yang bertanggung jawab atas protein sensitif endotoksin yang disebut faktor C, komponen paling penting dalam uji LAL. Beberapa tahun setelah itu, mereka mampu menciptakan tes endotoksin cepat berdasarkan protein rekombinan. Tetapi meskipun ada kemajuan, tes ini masih belum tersedia secara luas. Mereka telah diadopsi dengan sangat lambat karena masalah regulasi dan keamanan. Eropa tidak mengenali protein sintetis sebagai deteksi endotoksin alternatif hingga tahun 2015, dan FDA di Amerika tidak menyetujui obat pertama yang menggunakan uji endotoksin berdasarkan protein sintetis hingga 2018. Untuk saat ini, kita masih membutuhkan belangkas dan darah biru mereka. Tetapi karena semakin banyak penelitian keluar yang menunjukkan keamanan dari versi sintetis dari tes endotoksin, belangkas bisa bernapas sedikit lebih lega. Sementara mereka masih menghadapi ancaman dari penangkapan ikan berlebihan untuk umpan dan perusakan habitat. Adopsi teknologi ini akan meringankan setidaknya satu tekanan utama. Kebutuhan medis kita akan belangkas adalah apa yang telah mulai mendorong hewan-hewan ini menuju kepunahan dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi ancaman yang begitu besar. Bagaimana menurut kalian tentang video kami? Silahkan curahkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya.